Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Kurniawati dengan NIM 230002430. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 paradigma kejahatan menurut si Meka dan juga Le. Nah, 3 paradigma itu adalah yang pertama paradigma positif, yang kedua paradigma interaksionis, dan yang ketiga ialah paradigma sosialis. Topik ini sangat penting dalam kajian kriminologi karena dapat membantu kita memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindak kejahatan dan bagaimana para ahli dapat melihat perilaku kriminal dari berbagai sudut pandang. Kita sering banget menganggap bahwa tindak kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang mutlak salah. Di balik setiap tindakan kriminal itu pasti ada yang namanya konteks. Entah itu individu, terus ada lingkungannya, dan juga kemudian ada sosial yang saling berinteraksi. Nah, ketiga paradigma inilah yang kemudian mencoba menjelaskan bagaimana rumitnya hubungan antara manusia, si pelaku, dan juga struktur sosial tersebut. Baik, kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu paradigma positif. Nah, paradigma ini adalah cara pandang yang muncul pada abad ke-19, yaitu saat itu pengetahuan mulai berkembang pesat. Nah, tokoh utamanya adalah Cesare Lombroso yang sering disebut sebagai bapak kriminologi modern. Nah, Lombroso berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor bawaan atau biologis. Nah, menurutnya ada orang-orang yang memang terlahir sebagai penjahat atau yang disebut sebagai yang birth criminal. Nah, ia percaya bahwa sifat kriminal bisa dilihat dari fisik tertentu, misalnya seperti rahang besar, telinga lebar, dan dahi yang miring, dan bentuk tubuh yang tertentu. Nah, teori ini sekarang memang banyak dikritik, tapi pada masanya dianggap sebagai terobosan yang besar karena pertama kalinya perilaku jahat dijelaskan secara ilmiah, bukan hanya dianggap akibat dosa atau moral yang lemah. Selain Lombroso, ada juga Enrico Ferrari dan Raffaele Garofalo. Keduanya menambahkan bahwa faktor sosial dan lingkungan juga bisa menjadi pemicu kejahatan. Misalnya kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan juga faktor ekonomi. Jadi, paradigma ini melihat bahwa kejahatan bisa dipelajari, dicegah lewat pendekatan ilmiah. Misalnya dengan rehabilitas narapidana, penilaian kepribadian pelaku, atau terapi pelaku. Baik, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu paradigma interaksionis. Pandangan ini muncul karena para ahli menilai bahwa teori positif terlalu fokus pada pelaku dan melupakan peran masyarakat di sekitarnya. Nah, tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini adalah Howard Baker, Edwin Lamert, dan Erving Goffman. Nah, mereka berpendapat bahwa kejahatan itu tidak ada secara ilmiah, melainkan diciptakan oleh interaksi sosial dan reaksi masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan teori labeling atau teori pelabelan. Menurut Becker, seseorang menjadi penjahat karena masyarakat memberi label seperti itu ketika seseorang diberi cap nakal, kriminal, atau bermasalah, maka lingkungan berlakunya tersebut. Akhirnya seseorang itu mulai menyesuaikan diri dengan label tersebut dan benar-benar menjadi seperti yang dilabelkan. Nah, sebagai contohnya, ada seseorang remaja yang tidak sengaja mencuri, tapi setelah ketahuan oleh masyarakat, dia dianggap dan dicap buruk oleh masyarakat tersebut. Nah, langsung masyarakat menganggapnya sebagai pencuri dan dijauhi dan tidak memberikan kesempatan untuk berubah si remajanya. Akibat itu, si remaja malah benar-benar menjadi pencuri karena merasa tidak diterima lagi oleh masyarakat dan lingkungan tersebut.
Nah, nah, disinilah letak pentingnya paradigma interaksionis, bahwa reaksi sosial dan label masyarakat sangat memengaruhi identitas seseorang. Intinya, kita tidak boleh memberi cap buruk kepada seseorang karena label itu bisa membentuk kenyataan baru. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu paradigma sosialis. Nah, paradigma terakhir ini adalah paradigma sosialis atau sering juga disebut di paradigma konflik. Nah, paradigma ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan dikembangkan oleh ahli kriminologi seperti Richard Quenney dan William Campbell. Nah, paradigma ini menekankan bahwa kejahatan tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Nah, menurut mereka, hukum bukanlah sesuatu yang netral, melainkan alat bagi kelompok yang berkuasa untuk melindungi kepentingannya. Nah, yang artinya apa yang disebut dengan jahat seringkali hanyalah perilaku yang melawan atau mengancam kepentingan orang kaya dan berkuasa. Sebaliknya, kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok elit atau korporasi sering tidak dianggap serius. Nah, misalnya salah satu contoh yaitu ketika orang miskin yang mencuri karena kelaparan, ia cepat dihukum dan dipenjarakan. Nah, tapi kalau perusahaan yang besar merusak lingkungan dan atau melakukan korupsi, hukum kadang lambat bertindak dan malah lunak, malah lambat bertindak dan lunak. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa sistem sosial yang tidak adil bisa menciptakan kejahatan. Nah, paradigma sosialis mengajak kita untuk melihat akar kejahatan secara struktural, bukan hanya dari perilaku individu. Nah, makanya pandangan ini bisa menjadi dasar dari berbagai gerakan sosial seperti reformasi hukum, keadilan sosial, dan kesetaraan hak bagi masyarakat miskin. Jadi, teman-teman, dari ketiga paradigma tersebut, kita bisa simpulkan bahwa paradigma positif yang menyoroti diri individu sebagai penyebab kejahatan, dan yang kedua paradigma interaksionis menyoroti interaksi sosial dan reaksi masyarakat, dan yang ketiga paradigma sosialis menyoroti sistem sosial dan ketidakadilan tersebut. Nah, sekian dari video saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.